warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah di sini kami akan menjelaskan sebuah website aplikasi kasir toko online dengan menggunakan bahasa HTML dan CSS. Baiklah, langsung saja simak video ini. Baiklah, itu adalah video penjelasan codingannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan XAMPP-nya. Untuk versi XAMPP-nya, di sini teman-teman harus sama dengan apa yang saya pakai, yaitu di sini untuk versinya sendiri 5.6.14 ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Di sini untuk versinya yaitu 5.6.14. Karena kalau beda versi itu akan berbeda ya. Beda ceritanya, nanti akan terjadi error dan lain sebagainya. Kecuali teman-teman bisa merubah semuanya ya dari MySQL ke MySQL lihat atau sebaliknya ya. Oke, next selanjutnya setelah tampil menghidupkan MySQL akan langsung ke di sini kita masuk dulu ke browser ya teman-teman. Di sini kita ketik saja localhost lalu php myadmin lalu kita klik dan tunggu berubah saat sehingga kita dibawa ke halaman php myadmin. Oke, ini kita langsung saja buat nama, tapi terlebih dahulu di sini untuk nama database-nya sendiri apa yang telah tadi saya sampaikan di awal ya. Kita masuk lagi kelebihannya yaitu di menu application yang paling penting di sini, yaitu di sini masuk ke database lalu scroll ke bawah. Nah, di sini untuk database-nya ya atau namanya database-nya di sini harus sama ya dengan apa yang akan kita buat. Jadi di sini contohnya itu kasir GC gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan kita Ctrl Z dan kita kembali dan kepastikan di sini oke. Tinggal klik di sini buat di sini. Oh ya, setelah seperti itu tidak cukup sampai di sana ya, karena ini baru kita membuat nama database-nya saja. Jadi kita belum mengizinkan tabel-tabelnya untuk membuat tabel-tabel yang mengcreate yang segitu. Nah, karena di sini untuk codingan di datasetnya sendiri sudah ada, jadi teman-teman tidak usah membuat membuat database dari awal. Jadi teman-teman cukup mengimport dari sini, klik info di sini, lalu teman-teman pilih file SQL-nya, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke head Oke, selanjutnya mencari folder codingannya di sini, yaitu mencari folder codingannya di sini yaitu dengan nama kasir. Oke, scroll bawah. Ini saya kasih nama kasir ID ya, kasir ID ya di sini. Teman-teman klik saja karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Untuk langkah-langkahnya yaitu teman-teman mengimpornya kira-kira akan seperti ini ya. Oke, di sini kita akan buka yaitu dengan nama database kasir. Nah, di sini ada beberapa tabel ya teman-teman ya. Apa yang telah tadi kita sampaikan di icon dan oke, di sini saya akan masuk lagi ke pentingnya. Kita akan masuk ke database-nya. Oke, kita akan lapis terlebih dahulu codingannya, lalu kita masuk ke tes. Nah, di sini inilah kategori produknya.
Oke, kita kembali ke PPH. Di sini adalah pelanggannya turun, ini kategori produk, terus pelanggan terus juga di sini. Oke. Nah, di ini pelangganan terus juga diisi. Ini penggunanya. Nah, di sini produk dicari. Nah, di sini terus kita scroll ke bawah. Kita copy juga yang ini. Kita kembali lagi ke tabel, lalu kita klik di sini. Jadi kita tambah lagi di sini, kita untuk mencari ketika close enter. Nah, di sini kita ganti saja, kita ganti kasir di sini ya. Kita kembali localhost kasir. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita enter. Nah, kita masuk ke halaman login. Setelah itu kita ketik di username, yaitu admin. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah itu login. Lalu loginnya sudah sukses, kita masuk ke dashboard. Setelah itu kita ketik OK. Nah, di sini kita lihat, perhatikan ya teman-teman, dashboardnya grafik. Ini adalah produk terlaris. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah transaksi harian, produk transaksi. Setelah itu stok masuk hari ini. Begitu ya teman-teman. Kita perhatikan saja. Setelah itu ini adalah produk terlaris. Lihat saja, jarum supernya 12, voucher pulsanya sekian ya teman-teman. Nah, di sini adalah stok produknya, jarum supernya 12. Nah, begitu ya teman-teman. Di sini adalah penjualan bulan ini. Ini adalah tabelnya. Kita lihat saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri tampilan dashboard dan tampilan grafiknya. Setelah itu kita masuk supplier. Nah, di sini di supplier ada nama, alamat, telepon, keterangan, dan actions. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, ini adalah tabelnya. Nah, ini adalah nama samaran dan nomor telepon ya teman-teman. Setelah itu ADD. Nah, di sini ada datanya teman-teman. Kita masukkan nama, alamat, nomor telepon, dan keterangannya. Oke, di sini adalah oke-nya. Setelah itu kita masuk ke pelanggan. Nah, ini teman-teman lihat sendiri. Ini adalah tabelnya teman-teman. Di sini adalah jenis, nama, jenis kelamin, telepon, dan keterangan, dan action. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada delete-nya. Setelah itu kita masuk ke produknya itu. Kita masuk di produknya ada bagian kategori produk, satuan produk, dan produk. Nah, setelah itu kita klik kategori produk. Nah, di sini adalah tampilan dan tabelnya kategori produk. Ini adalah kategori produk ya teman-teman. Nah, setelah itu kita silang. Nah, di sini ada satuan produk. Kita klik. Di sini ada tabel, satuan, dan action. Nah, di sini adalah ADD-nya. Sama seperti yang lainnya teman-teman. Setelah itu kita masuk produk. Nah, di sini di tabel produk ada barcode, nama, satuan, kategori, dan harga stok action. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan produknya teman-teman, bisa diperhatikan lebih jelasnya. Nah, setelah itu kita masuk ke stok masuk dan stok keluar. Nah, perhatikan ya teman-teman. Setelah itu ini adalah transaksi. Nah, ini adalah stok masuk. Ada tanggal, barcode,
nama produk, jumlah dan keterangan. Nah, perhatikan ya teman-teman. Setelah itu ini adalah DD-nya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini adalah search. Setelah itu kita masuk ke stok keluar. Nah, ini adalah tampilan stok keluarnya ya teman-teman. Ada tanggal, barcode, nama produk, jumlah dan keterangan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, kita perhatikan baik-baik. Nah, di sini adalah transaksi. Kita klik transaksi. Di sini ada barcode, jumlah, tambah layar. Nah, di sini kita ketik jumlahnya itu 1 ya teman-teman. Setelah itu ini adalah barcode, nama, harga, jumlah, dan action. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan penjumlahan, laporan stok masuk, laporan stok keluar. Nah, di sini adalah tampilan penjualan, laporan penjualan. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, laporan stok masuk dan laporan stok keluar. Nah, itu ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, ini adalah laporan penjualan. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah tabelnya teman-teman. Nama produk, total bayarnya, jumlah uang, diskon, pelanggan, dan actionnya teman-teman. Ini kita bisa lihat sendiri. Setelah itu, nah ini adalah pengaturan dan pengguna. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah tampilan penggunanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di pengaturan. Dan di sini pengaturannya ada nama toko dan alamat. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasannya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.